Apostel era Gabriel versus Apostel era Rafael. Apa saja sih perbedaan Glory dan Apostel dari dua era yang berbeda? Pertama-tama kita bahas dari perbedaan Glory dan Apostel era Gabriel dengan Glory dan Apostel era Rafael. Glory dan Apostel di era Gabriel bukanlah kelompok kriminal. Mereka adalah agen khusus rahasia milik negara. Para Apostel era Gabriel dididik dan dilatih dari kecil. Mereka berasal dari panti asuhan. Karena hal itu, mereka memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang tinggi. Para Apostel era Gabriel juga memiliki adab, tata krama, dan kesopanan. Para Apostel era Gabriel memiliki niat yang tulus untuk membantu sesama manusia. Para Apostel era Gabriel juga telah menyelamatkan ratusan hingga ribuan orang. Intinya, Apostel era Gabriel adalah kelompok pasukan khusus yang bertugas untuk melawan kejahatan, kriminalitas, dan mendamaikan peperangan. Father Gabriel menyebut hal itu sebagai era kekacauan dan menyedihkan. Glory era Rafael memang lebih maju dari era Gabriel. Di tangan Rafael, Glory berkembang menjadi perusahaan besar yang memiliki pengaruh di seluruh penjuru dunia, politik, dan bisnis. Glory era Rafael sangat berbeda jauh dengan Glory era Gabriel, karena Glory era Rafael berjalan menyimpang dengan menjadi organisasi killer kotor yang ternodai oleh darah dan kejahatan. Pada awalnya, Rafael adalah anak angkat dari Gabriel. Waktu terus berlalu, Rafael mulai menginginkan mahkota raja, dan Rafael membunuh Gabriel. Di dalam databook juga dijelaskan kalau Rafael adalah sosiopat dan ingin menguasai dunia. Apostel era Rafael juga sangat berbeda dengan Apostel era Gabriel. Apostel era Rafael adalah sekelompok kriminal. Mereka membunuh orang hanya untuk kesenangan dan kepentingan pribadi. Apostel era Rafael kebanyakan tidak memiliki attitude dan kesopanan yang baik. Rafael pernah berkata kalau para apostel miliknya adalah mahakarya buatannya. Padahal aslinya Rafael cuma menawarkan posisi apostel kepada orang yang sudah jadi. Contohnya, Rafael menawarkan posisi apostel ke Ali PD. Padahal sebelum Ali PD menjadi apostel, dirinya sudah menjadi assassin yang hebat. Dan hal itu juga terjadi ke Kageo, Yuika, dan Yudas. Apakah kemampuan apostel era Rafael itu sama dengan kemampuan apostel era Gabriel? Jawabannya iya, sama. Contohnya Johan era Gabriel dan Johan era Rafael sama-sama seorang assassin. Nathaniel era Gabriel dan Nathaniel era Rafael sama-sama seorang dokter. Simon era Gabriel dan Simon era Rafael sama-sama pengguna pedang. Kurung buka ya, walaupun yang asli itu Kageo sih, kurung tutup. Yudas era Gabriel dan Yudas era Rafael sama-sama seorang ahli bela diri. Ya iyalah, kan ini anak bapak, Cik. Philip atau Philippus era Gabriel kemungkinan juga seorang tentara, karena Philippus era Rafael adalah seorang tentara. Mana yang lebih kuat, apostel era Gabriel atau apostel era Rafael? Kalau hal ini jawabannya masih debatable, karena kemampuan New Apostel itu juga tidak bisa diremehkan. Contohnya waktu pertarungan Johan Old dengan Johan New. Johan Old sangat kesusahan saat bertarung melawan Johan New. Padahal Johan Old memiliki segudang pengalaman dan menggunakan alat pendeteksi. Namun hasilnya Johan Old yang kalah. Contoh lagi, waktu Simon Old melawan Simon New, seandainya pertarungan itu murni hanya menggunakan keterampilan, maka sudah pasti Simon New, kurung buka Kageo, dan Yuika, kurung tutup, akan mati di tangan Simon Old. Kemampuan dan keterampilan para apostel Old dan New itu tumpang tindih. Kadang ada yang lebih baik dan kadang ada juga yang lebih buruk.
karena informasi kemampuan Apostle Old dan New itu masih sedikit dan cenderung faithless, karena hal itu sulit menentukan mana apostel yang lebih kuat. Oke, cukup sekian dan terima kasih.